Puji Tuhan, haleluya, shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Kita dengan membaca firman Tuhan, kita menjadi kuat, kita menjadi orang yang sukacita, tidak berputus asa, saudara. Dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita berada di hari Kamis, ya kan? Kita akan terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ingat, saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita hebat, kita pintar, kita cerdas, tapi kita berharga karena Yesus telah mau mati menebus dosa-dosa kita dan menyediakan tempat di sorga pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Haleluya. Begitu luar biasanya, saudara. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian hidup kekal, ada kepastian sorga untuk kita. Amin, saudara. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu pada kami, ya Bapa. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kami satu hari lagi yang indah ini, ya Bapa. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan, nafas yang Kau berikan buat hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biar Roh Kudus berikan hikmat, Roh Kudus berikan pewahyuan atas kami semua, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami pembacaan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara, seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Boleh pagi hari ataupun siang ataupun malam, kita akan berikan waktu untuk Tuhan. Waktu untuk kita belajar firman Tuhan. Sehingga setiap hari kita ditumbuhkan iman kita. Setiap hari iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 31. Kejadian 31, di sini ada 3 perikop, ya saudara. Jadi lumayan panjang, ada 55 ayat. Kita perikop pertama, Yakub lari meninggalkan Laban. Ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun kekayaannya, segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku.
Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku kepada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia membuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu sudah suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah, engkau pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggap sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anak dan istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu, yang tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Nah, saudara, pada perikop pertama, sini kita bisa lihat bahwa Laban itu ternyata serakah, tidak memberikan kepada Yakub, bahkan kepada anak-anaknya harta kekayaannya. Jadi diakal-akalin gitu ya kan. Tapi karena Yakub dikasihi Allah, makanya Tuhan Allah memberikan Yakub hartanya ya kan, seperti kambing domba. Laban bilang, ambillah kambing domba yang berbintik-bintik, ya kan. Akhirnya Allah mengabulkannya, mengubah segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Kemudian berkata lagi bercoreng-coreng. Nah, malaikat Tuhan mengubah lagi kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ada juga yang berbelang-belang. Jadi Allah itu sangat menyertai Yakub. Apapun yang dilakukannya, apapun syarat-syarat yang dilakukannya, tetap diubah oleh Allah menjadi sesuai yang disyaratkan, saudara. Nah, kita belajar dalam hidup ini, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam pelayanan.
dalam apapun, sekolah, kuliah. Kadang kita melihat seperti ada ketidakadilan, ya kan? Saya pun belajar dalam pekerjaan saya. Ketika kita melihat seperti tidak ada keadilan, tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak tidur, saudara. Tuhan juga akan memberkati kita seperti Yakub ini. Apapun yang disyaratkan dibuat seperti itulah oleh malaikat. Mungkin pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, sekolah kuliah lagi sulit. Mungkin seperti kita dilakukan tidak adil oleh atasan kita, oleh bos kita, itu kan. Mungkin kalau kuliah dari dosen, guru-guru yang sekolah. Tapi ingat, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga Allah akan mengubahnya, saudara. Yang tadinya berat, yang tadinya seperti tidak adil, suatu saat Tuhan akan mengubahnya, ya kan, dan memberkati kita seperti yang Yakub alami. Ya, walaupun syarat-syaratnya sepertinya itu tidak baik buat dia, sangat sulit untuk menemukan yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang-belang, tapi dibuat Allah menjadi kambing domba yang seperti itu, saudara. Tapi Laban memang curang, ya kan? Nah, akhirnya Yakub mau, Laban itu sudah berubah karena sudah banyak harta miliknya yang diambil oleh Yakub. Maka dia berubah mukanya. Akhirnya firman Tuhan bilang kepada Yakub untuk pergi ke tempatnya ayahnya, ke tanah Kanaan. Begitu juga istri-istrinya, Rahel dan Lea. Diajak juga mereka, karena mereka berpikir ayahnya itu sudah menjual mereka, tidak dihargai, saudara. Kita lanjut. Di dalam perikop kedua, Laban mengejar Yakub. Nah, seru nih ya kan, kayak di film-film kan. Nah, orang kabur, dikejar. Ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarlah Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia mendapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Katalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan kau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku.
Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepadanya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Dia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Kambing dan domba betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku dan Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan pada tadi malam. Nah, saudara, di dalam perikop yang kedua ini, Laban mengetahui bahwa Yakub pergi, telah lari, akhirnya dikejar, saudara. Ya kan, Laban mengejar bersama saudara-saudaranya. Kenapa? Laban ingin mengambil harta miliknya Yakub lagi. Ya kan? Nah, ketika bertemu, Allah mengingatkan kepada Laban supaya jangan mengetahui apapun kepada Yakub, ya kan? Jangan mengetahui apapun kepada Yakub. Nah, dia mencari terafimnya. Terafim yang disebut dewa-dewanya. Tapi Rahel menyembunyikannya, saudara. Dan mengakali bahwa dia sedang haid, tidak bisa berdiri, gitu kan, dari unta-untanya. Nah, kita belajar bahwa di sini juga Yakub curhat, gitu ya kan. Yakub curhat dia dulu nggak ada namanya curhat, cuman sekarang dibilang curhat, ya kan. Udah kerja siang malam banting tulang, ya kan. Ya pokoknya tuh saudara bisa lihat, kalau ada yang dimakan
binatang buas, dia sendiri yang menggantikannya, yang dicuri orang dia gantikan, ya kan? Tapi Laban selalu menuntut. Kalau panas waktu siang, kedinginan waktu malam, ya kan? Nah, jadi kadang-kala kita juga seperti itu, saudara, ya kan, dalam kehidupan kita, khususnya dalam bekerja. Kadang-kala perusahaan kita tidak menghargai, kadang-kala atasan kita tidak menghargai saudara jerih payah kita sebagai karyawannya. Tapi memang seperti itulah keadaan. Dunia ini semakin sulit. Perekonomian perusahaan semakin sulit, saudara. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan tetap menyertai kita, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya yang lebih, saudara. Yang mungkin kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan, ya kan? Seperti Yakub, sepertinya diakal-akalin oleh Laban dalam pekerjaannya, tapi Tuhan Allah selalu menyertai. Dan Allah kita tuh ahli mengubah dari yang sepertinya sulit, yang seperti tidak ada jalan keluar, tapi diubah menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi tari-tarian, menjadi berkat, saudara, ya kan? Jadi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tahu bahwa memang Laban juga ngomongnya manis-manis gitu, ya kan? Kalau orang juga ngomongnya manis, tapi perilakunya tidak seindah yang dikatakannya, ya kan? Nah, jadi kita belajar. Kita lanjut dalam paragraf yang ketiga, perjanjian antara Yakub dan Laban. Ayat 43. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini dan kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudarakunya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah dan pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan dan tetap bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Amin.
Jadi saudara, akhirnya Laban dan Yakub membuat perjanjian supaya jelas, itu ya kan. Akhirnya Laban bilang, membuat perjanjian bahwa supaya Yakub itu tidak mengambil istri lagi, tidak mengaibkan anak-anaknya. Jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anaknya itu, jadi Allah menjadi saksi antara Yakub dan Laban, saudara. Jadi betapa pentingnya perjanjian. Akhirnya mereka buat perjanjian supaya satu sama lain tidak mengganggu, supaya satu sama lain tidak berniat jahat. Ini begitu pentingnya perjanjian, saudara, dalam kehidupan kita. Allah pun selalu berjanji dan selalu akan menepati janji-janjinya di dalam hidup kita, saudara. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biar kami terus belajar dari kisah Yakub dan Laban ya Tuhan. Memang sepertinya dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang kami anggap tidak adil. Kami anggap sepertinya kami sudah maksimal, tapi perlakuan kami tidak adil ya Bapa. Tapi kami kini percaya Tuhan, di dalam Engkau sangat mampu dan sangat ahli membuat yang tidak adil menjadi adil, membuat yang tidak memberkati kami menjadi berkat ya Bapa. Kami ingin terus berpegang teguh kepada firman-Mu, berpegang teguh kepada Roh Kudus-Mu. Kami tidak akan kecewa dengan keadaan. Kami tidak akan putus asa dalam keadaan yang mungkin keadaan yang menyakitkan, yang tidak adil ya Bapa. Karena kami percaya, kami imani, ketidakadilan itu akan Kau ubahkan buat kami menjadi berkat, menjadi keberuntungan buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami tetap teguh. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami akan percaya janji-janji-Mu akan selalu Engkau tepati. Asalkan kami mengasihi Engkau, asalkan kami tetap setia dan taat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam pekerjaan kami, usaha kami, yang berkuliah, yang sekolah, ibu-ibu rumah tangga, apapun yang kami lakukan, pelayanan-pelayanan kami, Tuhan Yesus memberkati ya Bapa pada hari ini, sehingga hari ini menjadi hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih saudara, sudah bersama-sama dengan kita merenungkan firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kita di dalam acara BAS ini, bacaan kita setiap hari yang merenungkan, membaca firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita berdoa saudara supaya program ini terus berlanjut sampai kepada akhirnya, sampai kepada Wahyu ya saudara, sehingga kita dapat mengerti, membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang belum subscribe, boleh di subscribe sehingga kita terus belajar firman Tuhan pada program ini, yang di like dan di share ke teman-teman, ke saudara-saudara kita, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Dan juga jangan lupa di komen komen apa saja yang ada di hati saudara, boleh di komen di bawah. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bye.